Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya. Sholawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya sampai dengan pengikutnya kita saat ini. Materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu tentang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Bagaimana menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan? Dapat dilakukan dengan melaksanakan sholat sunnah tarawih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tarawih dengan penuh keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dapat dilakukan dengan melaksanakan sholat sunat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Ada sejumlah keutamaan menghidupkan malam-malam Ramadan. Pertama, akan bertemu dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat malam pada Lailatul Qadar karena iman dan mendekatkan diri kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya mengatur semua urusan. Surat Al-Qadr ayat 1 sampai dengan 4. Yang kedua, akan terbebas dari api neraka. Nabi SAW menginformasikan, salah seorang penyeru akan menyerukan, wahai para pencari kebaikan, bersegeralah menuju kebaikan. Wahai pencari keburukan, berhentilah dari keburukan. Allah membebaskan seorang hamba dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu yang ketiga, seperti bayi yang baru dilahirkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, aku telah mensunahkan kaum muslim untuk sholat malam di dalamnya. Maka barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, niscaya dosa-dosanya akan keluar darinya bagaikan hari ketika baru dilahirkan dari ibunya. Hadis riwayat Ahmad. Ini tentu membuat kita bahagia. Ternyata tidak hanya pergi haji yang mengembalikan orang seperti baru dilahirkan. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengerjakan haji lalu tidak berkata kotor dan tidak pula mengerjakan dosa, maka ia akan kembali seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, akan mendapat pahala seperti sholat semalam penuh.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat bersama imam sampai tuntas, maka ditulis untuknya sholat malam 1 malam penuh. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hadis ini mengarahkan pelaksanaan sholat berjamaah semenjak sholat Isya hingga tarawih. Yang kelima, mendapat pahala berlimpah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat malam dengan 10 ayat, maka ia tidak dicatat sebagai orang lalai. Barang siapa sholat malam dengan membaca 100 ayat, maka ia dicatat sebagai orang taat. Barang siapa sholat malam dengan 1000 ayat, maka ia akan dicatat sebagai orang yang diberi pahala melimpah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini membuat kita harus memilih untuk melaksanakan sholat malam dengan membaca 1000 ayat agar diberi pahala berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sholat tersebut dilaksanakan di malam-malam di bulan suci Ramadan. Semoga kita mampu untuk menjadikan Ramadan tahun ini sebagai persembahan terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.